warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nabila Aprilia. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang migrasi, urbanisasi, dan transmigrasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu faktor yang mempengaruhi migrasi. Pertama-tama, menurut Everett Easley, besar kecilnya arus migrasi itu ditentukan oleh berbagai rintangan, yaitu rintangan ini dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada biaya pindah, yang kedua ada aksesibilitas, dan yang ketiga ada topografi. Nah, semakin kecil rintangan antara ke daerah asal dengan daerah tujuan, maka semakin meningkatnya arus migrasi. Nah, 4 faktor yang mempengaruhi migrasi menurut Lee adalah faktor yang terdapat di daerah asal. Nah, faktor di daerah asal ini adalah faktor yang menyebabkan seseorang itu untuk meninggalkan daerah tersebut. Yang kedua, faktor yang terdapat di tempat tujuan. Faktor ini adalah faktor yang menyebabkan seseorang untuk berpindah ke suatu tempat karena dianggapnya itu tempatnya itu menarik. Yang ketiga adalah rintangan yang menghambat. Rintangan yang menghambat yang dimaksudkan di sini adalah seperti biaya yang mahal, biaya ongkos yang mahal, transportasi yang sulit, terus jarak yang jauh. Yang terakhir ada faktor-faktor pribadi. Faktor pribadi adalah faktor-faktor utama yang menentukan seseorang melakukan migrasi. Nah, di sini ada faktor positif dan faktor negatif terhadap migrasi. Faktor positif adalah faktor yang memberikan nilai keuntungan kepada daerah tersebut. Sedangkan faktor negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif kepada daerah yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada faktor netral. Faktor netral adalah faktor yang tidak mempengaruhi atau menjadi masalah dalam mengambil keputusan untuk melakukan migrasi. Selanjutnya, faktor penghalang rintangan dalam migrasi, yaitu bagi sebagian orang, jarak dianggap sebagai faktor penghalang karena dapat diasumsikan dalam bentuk ekonomi, yaitu pengeluaran biaya yang dikeluarkan selama seseorang itu melakukan perjalanan, melakukan perpindahan. Nah, rintangan-rintangan tersebut juga mempunyai pengaruh yang berbeda-beda setiap orang. Ada setiap orang yang memandang rintangan itu secara berat, ada orang juga yang menganggap rintangan itu secara sepele. Nah, beberapa contoh penghalang lain yaitu undang-undang imigrasi dan biaya pengangkutan alat rumah tangga dari tempat asal ke daerah tujuan. Nah, selanjutnya ada 7 teori migrasi yang dikembangkan A.G. Raffles Theory. Yang pertama, migrasi dan jarak, yaitu banyak migran pada jarak dekat. Yang kedua, migran jarak jauh lebih tertuju ke pusat perdagangan dan industri. Yang kedua, migran bertahap, adanya arus migran yang terarah, dan adanya migran dari desa kota kecil ke kota besar. Yang ketiga, arus dan arus balik. Setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik penggantiannya. Yang keempat, perbedaan antara desa dan kota mengenai kecenderungan melakukan migrasi di desa lebih besar daripada di kota. Yang kelima, wanita lebih sering menggunakan wanita melakukan migrasi pada jarak dekat lebih sering dibandingkan dengan pria. Yang keenam, teknologi menyebabkan migrasi secara meningkat. Yang ketujuh, motif ekonomi adalah alasan utama seseorang melakukan migrasi. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong migrasi menurut Lembaga Demografi UI tahun 2010. Yang pertama adalah berkurangnya sumber daya alam dan permintaan barang semakin banyak. Yang kedua, sedikitnya lapangan pekerjaan di tempat asal, yaitu yang ini alasan orang untuk melakukan migrasi adalah mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, banyaknya
tekanan diskriminasi di daerah asal. Yang keempat, alasan pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan yang membuat karir terhambat. Dan yang terakhir, bencana alam dan wabah penyakit. Selanjutnya ada faktor migrasi penarik migrasi menurut Lembaga Demografi UI tahun 2010. Yang pertama, harapan untuk memperoleh kehidupan lebih baik. Nah, di sini alasan seseorang untuk melakukan migrasi adalah karena faktor untuk memperoleh kehidupan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik juga. Yang kedua, kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan juga mempengaruhi faktor penarik seseorang untuk melakukan migrasi. Jika keadaan lingkungan tersebut tidak baik, maka seseorang juga akan melakukan migrasi. Dan yang terakhir, perbedaan aktivitas di tempat asal dan pemantauan. Selanjutnya, dasar hukum penyelenggaraan transmigrasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tanggal 28 Juli 1972 tentang ketentuan pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973 tanggal 4 Januari 1973 tentang penetapan pulau-pulau Jawa seperti Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok sebagai daerah asal transmigrasi. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973 tanggal 4 Januari 1973 tentang penetapan beberapa provinsi sebagai daerah transmigrasi, yaitu terdapat di daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tanggal 28 November 1973. Selanjutnya yang kelima, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1974 tanggal 11 Maret 1974 tentang penetapan Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah transmigrasi. Yang keenam, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1975 tanggal 12 Juli 1975 tentang penetapan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah transmigrasi. Yang ketujuh, Garis-garis besar haluan negara TAP MPR Nomor 4 Tahun 1978. Yang kedelapan, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 21 Februari 1978 tentang kesempatan bagi penduduk setempat berpindah ke dalam proyek transmigrasi. Yang kesembilan, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1908 tanggal 28 April 1978 tentang penetapan provinsi-provinsi daerah istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya sebagai daerah transmigrasi. Yang terakhir, 10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Nah, di sini ada perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian. Nah, ini diubah menjadi Nomor 29 Tahun 2009. Nah, di sini yang berubah adalah pasal 1, pasal 7, pasal 8, ayat 1, 2, 3, dan 5, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 25 ayat 1 sampai 7 dan pasal 26. Dan selanjutnya pasal 29, pasal 30, pasal 33, pasal 35, pasal 35A, pasal 35B, pasal 35C, pasal 35D, pasal 30E, pasal 35F, dan yang terakhir pasal 35G. Selanjutnya saya akan menjelaskan
Dampak migrasi. Dampak migrasi itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kontribusi pendapatan yang cukup tinggi. Yang kedua, dengan adanya pengalaman kerja dari daerah tujuan dapat bermanfaat dalam meningkatnya produktivitas kerja yang bersangkutan, sehingga ketika orang yang bersangkutan kembali ke daerah asal. Karena orang di desa itu mempunyai banyak pengalaman ketika bekerja di perkotaan. Nah, sehingga meningkatkan produktivitas kerja yang bersangkutan kembali ke daerah asal. Yang ketiga, dengan melihat kemajuan di daerah lain dapat menjadi motivasi bagi yang bersangkutan untuk membangun daerah asal dan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Dan yang negatifnya adalah 1. Kurangnya stabilitas keamanan. Jumlah kaum intelektual di pedesaan menjadi terbatas sehingga jumlah golongan berpendidikan di desa berkurang. Dan penduduk desa yang memperoleh pendidikan tinggi di kota umumnya tidak kembali lagi ke asalnya. Yang kedua, dapat mengurangi tenaga kerja, terutama dalam sektor pertanian. Selanjutnya, dampak migrasi terhadap daerah tujuan. Yang pertama, dampak positifnya adalah mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan. Yang kedua, merangsang pengembangan bagi daerah yang jarang penduduknya. Yang ketiga, memunculkan tenaga kerja terlatih yang dapat menciptakan pengelompokan beberapa perusahaan sehingga membawa dampak positif bagi daerah perkotaan. Dampak negatifnya adalah yang pertama, menambah jumlah penduduk di daerah tujuan. Karena banyaknya penduduk yang pindah itu akan menyebabkan tidak ratanya persebaran penduduk. Yang kedua, terbentuknya daerah kumuh di perkotaan. Dampak migrasi secara internasional. Yang pertama, dampak negatifnya adalah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan bangsa kita. Nah, akibatnya jika daya tangkap di dalam negeri lemah, dapat merusak budaya itu. Yang kedua, masuknya para imigran yang bertujuan yang tidak baik, seperti pengedar narkoba, atau yang bertujuan untuk politik. Yang ketiga, terjadi benturan budaya orang setempat dengan budaya imigran. Selanjutnya, dampak positifnya adalah yang pertama, bertambahnya jumlah tenaga ahli yang berasal dari imigrasi asing, terutama pada negara maju yang bekerja di Indonesia. Yang kedua, masuknya modal asing yang membuat percepatnya proses pembangunan karena para imigran tersebut menanamkan modalnya di berbagai bidang seperti industri dan pertambangan. Yang terakhir, bertambahnya rasa solidaritas antar sesama bangsa. Karena dengan demikian mereka orang-orang asing yang tinggal di Indonesia akan memudahkan kita sebagai orang Indonesia untuk bergaul dan mengenal masing-masing sehingga menimbulkan solidaritas. Selanjutnya, wilayah migrasi Indonesia. Nah, Indonesia kan terdiri dari 34 provinsi. Nah, dari 34 provinsi itu mempunyai daya tarik tersendiri untuk seseorang melakukan perpindahan dari provinsi lain ke provinsi lainnya. Yang kedua, migrasi 5 tahun yang lalu atau sering disebut migrasi resen ini dibedakan menjadi migrasi resen masuk dan migrasi resen keluar. Pola dan arus migrasi resen per provinsi sangat bervariasi dan besarnya tidak selalu sama antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Selanjutnya, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian sejak tahun 1980 hingga tahun 2010, DKI Jakarta adalah provinsi yang paling banyak didatangi oleh migran, dengan jumlahnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, migrasi neto merupakan selisih antara peristiwa migrasi masuk dengan migrasi keluar. Migrasi neto ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu provinsi merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi setiap penduduknya atau wilayah sekitarnya.
Nah, migrasi neto ini dibagi menjadi dua, yaitu migrasi neto positif dan migrasi neto negatif. Migrasi neto negatif menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang keluar dari daerah tersebut lebih banyak daripada jumlah penduduk yang masuk. Sedangkan migrasi neto positif berarti jumlah penduduk masuk ke daerah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang keluar dari daerah tersebut. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan migrasi neto negatif tertinggi di Indonesia. Pertama, diduduki oleh Jawa Tengah pada tahun 1980. Dan pada tahun 1990 Jawa Tengah masih peringkat pertama. Dan 2000 juga masih peringkat 1 Jawa Tengah. Demikian juga 2010 masih diduduki oleh Jawa Tengah. Yang kedua, ada Jawa Timur yang menempati kedua migrasi neto negatif tertinggi di Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 1980 ada Sulawesi Selatan. Yang keempat, Sumatera Utara. Yang kelima, Sumatera Barat. Yang keenam, Bali. Yang ketujuh, Nusa Tenggara Barat. Yang kedelapan, Nusa Tenggara Timur. Yang kesembilan, Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang terakhir ada Kepulauan Riau. Sedangkan yang 1990, Jawa Timur menduduki peringkat 2 migrasi neto negatif pada tahun 1990. Dan demikian juga pada tahun 2000, Jawa Timur juga menduduki peringkat kedua migrasi neto negatif tertinggi. Selanjutnya, tabel migrasi neto positif tertinggi di Indonesia. Pada tahun 1980, migrasi neto positif tertinggi di Indonesia itu diduduki oleh Lampung. Pada tahun 1990 diduduki oleh Jawa Barat. Pada tahun 2000 tetap masih Jawa Barat, dan 2010 masih diduduki oleh Jawa Barat. Pada tahun 1980 yang menduduki tingkat kedua ada DKI Jakarta. Pada tahun 1980 yang menduduki peringkat kedua ada Riau. Pada tahun 2000 ada Banten, dan pada 2010 Banten. Nah, 3 pola migrasi. Pola yang terbentuk dari arus migrasi desain dari tahun 1980 sampai 2010. Pola yang pertama adalah provinsi-provinsi yang memiliki angka migrasi neto positif, yang berarti provinsi tersebut penduduknya bertambah terus. Provinsi tersebut adalah tujuan para migran, yaitu Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Pola kedua adalah pola yang provinsi-provinsinya yang memiliki angka migrasi negatif yang berarti jumlah penduduk keluar dari daerah tersebut lebih banyak dibanding yang masuk, yaitu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTT. Namun pada 2010 provinsi tersebut menjadi migrasi neto positif. Yang pola ketiga, Pulau Jawa yang masih menjadi tujuan para migran baik yang berasal dari Pulau Jawa itu sendiri maupun yang dari luar Jawa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.